Selamat berjumpa kembali dengan saya Marcos Oci dengan satu tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu evaluasi dan pemutakhiran kurikulum perguruan tinggi keagamaan Kristen dalam konteks STT atau STA. Yang pertama, kita akan melihat kepada dasar hukum penyusunan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum perguruan tinggi dalam konteks agama Kristen. Saya mengambil 3 contoh, memang ada beberapa yang saya ambil sebagai bahan di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lalu saya mengambil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ini adalah dasar hukum evaluasi dan pemutakhiran kurikulum perguruan tinggi dalam konteks STT dan STA. Yang selanjutnya, proses evaluasi kurikulum. Jadi, hal apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengidentifikasi visi, misi program studi, apakah masih relevan dengan konteks kekinian. Kedua, mengidentifikasi rencana strategis, rensra, dan rencana operasional renov program studi. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil studi pelacakan, baik itu alumni maupun pengguna. Hal-hal inilah atau item-item inilah yang harus kita lihat atau kita kerjakan yang pertama. Kemudian, program studi mengagendakan rapat peninjauan kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan dari pihak yayasan, unsur pimpinan perguruan tinggi atau STT dan program studi, alumni, pengguna lulusan, perwakilan mahasiswa, pakar kurikulum, dan perwakilan asosiasi keilmuan. Dalam konteks kita adalah seandainya jika sudah ada asosiasi ilmu teologi dan asosiasi pendidikan Kristen. Dalam rapat peninjauan kurikulum, seyogyanya kita sudah mengimplementasikan analisis SWOT. Apa maksudnya? Agar kita bisa melihat kelebihan, kekurangan, kemudian strategi apa yang harus kita terapkan setelah evaluasi peninjauan kurikulum. Kemudian, agenda rapat peninjauan kurikulum atau evaluasi kurikulum program studi sebagai berikut. Yang dibicarakan adalah bahan kajian, kemudian struktur mata kuliah dan rencana pembelajaran semester. Bahan kajian apa yang dicek, diidentifikasi adalah bicara mengenai CPL. Kemudian bahan kajian juga bicara mengenai kelompok bidang ilmu di dalam kurikulum itu. Kemudian bahan kajian berkaitan dengan mata kuliah. Struktur mata kuliah adalah pembagian mata kuliah dalam kelompok dan dalam bentuk penyajian mata kuliah per semester, serta rencana pembelajaran semester yang disiapkan oleh dosen. Kita coba cross check, identifikasi dan melihat item-item ini yang harus kita bicarakan. Kemudian, evaluasi kurikulum. Apa maksudnya? Evaluasi kurikulum tentunya dalam konteks perguruan tinggi agama Kristen adalah monitoring dan peninjauan kurikulum yang sudah dilaksanakan di tiap program studi masing-masing di perguruan tinggi. Sekali lagi, yang sudah dilaksanakan, bukan yang belum dilaksanakan. Evaluasi kurikulum sebaiknya dilaksanakan 4 atau 5 tahun sekali
dengan mengacu kepada Rensra program studi tentang penjelasan di dalam Rensra bicara peninjauan kurikulum. Jadi harus terorganisir, semuanya terdokumentasi dan benar-benar bahwa evaluasi ini berjalan, dilakukan, bahwa kurikulum sudah dilaksanakan, bukan belum. Jangan sampai kita mengevaluasi kurikulum yang belum pernah diterapkan lalu dievaluasi. Artinya bahan-bahan yang di slide sebelumnya tadi tidak bisa dilakukan, dan slide yang sesudahnya juga tidak bisa diidentifikasi karena memang kita mengevaluasi yang tidak ada. Tetapi kalau kurikulum sudah dijalankan, sudah berjalan, yaitu namanya mengevaluasi, meninjau kembali apakah masih relevan atau tidak. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengadakan evaluasi kurikulum. Pertama, kita mengevaluasi dan mengidentifikasi visi, misi, program studi, hasil studi pelacakan dan masukan pengguna. Kedua, menganalisis dan mengidentifikasi persoalan-persoalan pada bagian A dengan menggunakan analisis SWOT. Bagian A itu maksudnya visi, misi, hasil studi pelacakan dan masukan pengguna. Kemudian hasil analisis dan identifikasi SWOT tersebut diolah menjadi pokok pembahasan dalam evaluasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum atau pelaksanaan evaluasi kurikulum atau peninjauan harus melibatkan pemangku kepentingan. Saya ulangi lagi. Dalam pelaksanaan evaluasi atau peninjauan kurikulum harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Jangan hanya dosen program studi, apalagi 1 orang, 2 orang. Hal ini sangat penting. Kemudian, adapun hal-hal yang dievaluasi berkaitan dengan kurikulum. Pertama adalah isi kurikulum. Menunjukkan keseimbangan dan antara keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan. Isi kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi. Isi kurikulum mencerminkan visi misi dari institusi. Kemudian, capaian pembelajaran yang diharapkan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan dalam kurikulum. Selanjutnya, isi kurikulum menunjukkan mata kuliah wajib umum, kemudian mata kuliah keprodian, mata kuliah kekasan keprodian, mata kuliah tugas akhir, dan mata kuliah pilihan. Item ini saya ambil dari format pengisian di PD Dikti. Jadi bukan atas desain pribadi, tetapi berdasarkan pelaporan mata kuliah kurikulum di PD Dikti. Kemudian isi kurikulum harus diperbaharui. Artinya setelah dievaluasi harus diperbaiki, diperbaharui. Dengan demikian harus ada penjelasan khusus di dalam panduan pedoman penyusunan kurikulum di setiap institusi atau program studi. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan oleh semua dosen. Kemudian, pengembangan kurikulum melibatkan mahasiswa, pengembangan kurikulum melibatkan alumni, pengembangan kurikulum melibatkan stakeholder, pengembangan kurikulum melibatkan bidang keilmuan, dan beberapa item-item yang ada di layar ini. Artinya, semua hal ini yang harus dievaluasi, di cross check apakah ini benar, kemudian ini benar sudah dilaksanakan atau tidak. Oleh sebab itu, item-item ini harus kita identifikasi satu per satu. Contoh, kurikulum dikembangkan oleh dosen, dalam hal ini melibatkan dosen, begitu. Pengembangan kurikulum melibatkan mahasiswa, kemudian pengembangan kurikulum melibatkan alumni, pengembangan kurikulum melibatkan pengguna alumni, dan sebagainya. Jika tidak melibatkan, hal ini yang perlu diperbaiki. Kalau sudah melibatkan item-item yang tertera di belakang saya ini, berarti ada hal yang kita lihat
yaitu positif, negatif, perlu dipertahankan atau direvisi item-item tersebut. Kemudian, adapun hal-hal yang dievaluasi dari kurikulum sebagai berikut. Ini adalah kelanjutan dari item tadi. Ada beberapa termasuk capaian pembelajaran, adanya spesifikasi program studi dan sebagainya. Artinya, item-item inilah yang harus di cross check, diidentifikasi seperti penjelasan saya di slide sebelumnya ini, sesudahnya. Selanjutnya adalah pemutakhiran kurikulum program studi. Pemutakhiran kurikulum merupakan kegiatan strategis dan dinamis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di program studi. Artinya, pemutakhiran ini adalah kelanjutan dari evaluasi atau peninjauan kurikulum. Kemudian, kegiatan pemutakhiran kurikulum ini dilakukan secara menyeluruh sampai kepada bagian-bagian di dalam kurikulum tersebut. Nah, kemudian kita akan melihat hasil dari evaluasi kurikulum menjadi bahan pemutakhiran di konteks program studi. Item-itemnya yang pertama adalah program studi perlu melakukan perbaikan terhadap struktur kurikulum, bahan kajian, penyebaran mata kuliah, capaian pembelajaran, dan program studi dalam konteks spesifikasi, artinya kekhususan dalam program studi. Kemudian program studi perlu memberikan adanya sosialisasi pedoman pengembangan kurikulum kepada program studi tersebut, artinya kepada semua unsur yang ada di dalam program studi. Contoh di sini saya pakai program studi teologi. Kemudian program studi perlu menyiapkan panduan teknis yang jelas mengenai penyusunan pembelajaran semester, yaitu RPS, ada panduannya. Kemudian, program studi perlu merumuskan capaian pembelajaran sesuai dengan SNPT dan kekasan program studi. Kemudian, program studi perlu memasukkan mata kuliah sesuai dengan konteks kekinian. Artinya, mata kuliah yang dikembangkan, yang akan dimasukkan hasil dari evaluasi tersebut sesuai dengan perkembangan keilmuan. Kalau itu ilmu teologi dengan ilmu teologi, kalau dia ilmu PAK, ilmu pendidikan agama Kristen. Kemudian program studi perlu menerapkan integrasi keilmuan sebagai pencirian di perguruan tinggi yang diejawantakan di dalam kekasan program studi. Artinya kekasan di program studi ini membedakan program studi A dengan program studi yang sama di tempat lain, tetapi dia punya kekasan yang menjadi pembeda. Kemudian pemutakhiran kurikulum di program studi dalam konteks penyusunan dokumen kurikulum program studi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, sekalipun di dalam kita menyusun kurikulum sudah ada dijelaskan. Sekali lagi saya jelaskan kembali. Yang pertama adalah merumuskan capaian pembelajaran yang berdasarkan kepada profil lulusan yang sesuai dengan penjenjangan KKNI dan SKKNI yang relevan. Kemudian profil lulusan program studi adalah output atau hasil produk yang dihasilkan di program studi, dan ini menjadi keunggulan. Keunggulan inilah yang ditonjolkan. Selanjutnya, profil lulusan di setiap program studi dengan keunggulan yang dimiliki ini diejawantakan di dalam keterampilan atau skill produk yang kita hasilkan. Artinya lulusan yang kita hasilkan di prodi kita. Kemudian dalam merumuskan profil lulusan berdasarkan kepada beberapa item. Pertama, hasil analisis visi misi program studi yang kita sebarkan kepada alumni, hasil masukan studi pelacakan alumni, kemudian yang kita sebarkan kepada alumni, hasil analisis masukan studi pelacakan kepada pengguna,
yaitu yang kita sebarkan tiap semester atau tiap tahun kepada pengguna lulusan. Kemudian masukkan asosiasi keilmuan jika ada. Kemudian perkembangan keilmuan. Perkembangan ini artinya perkembangan dalam ilmu kita masing-masing. Kalau prodi teologi, ilmu teologi. Kalau prodi PAK, ilmu pendidikan agama Kristen. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan dalam merumuskan capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran dirumuskan dengan mengacu kepada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT. Artinya bahwa capaian pembelajaran yang mencakup bidang sikap, keterampilan umum mengacu kepada SNPT. Sedangkan capaian pembelajaran bidang keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan oleh rumpun ilmu sebidang, kemudian merujuk kepada kerangka kualifikasi nasional. Artinya sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur mata kuliah atau struktur kurikulum. Pertama, bahan kajian kita cross check, lalu kita perbaiki. Kemudian bahan kajian dalam bentuk bidang ilmu kita kelompokkan, lalu ada pokok pembahasan. Kemudian bahan kajian yang diejawantakan lagi ke dalam mata kuliah. Kemudian struktur mata kuliah yang kita buat, kita kelompokkan dalam mata kuliah, diformat dalam bentuk penyajian per semester. Kemudian menyusun RPS, artinya dengan sudah ada bahan kajian yang dikoreksi, direvisi, diperbaiki dengan item-item tadi, makanya endingnya di format setiap mata kuliah dalam bentuk RPS yang disajikan dalam satu semester oleh dosen bersangkutan yang diejawantakan di dalam kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, demikianlah pembahasan kita tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum perguruan tinggi agama Kristen. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Tuhan Yesus memberkati.